kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita gaskan lagi. Untuk kali ini kita start dulu ya, masuk dari saham mineral ya. Kenapa? Karena ya cukup banyak bantingan. Ini tak sekalian selipin composite dulu ya. So pertama composite ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya harusnya kalau yang ngikutin live kemarin ya, yang YP-ngan Mas Emon kemarin, ini Mas Emon sebenarnya sempat mention ya, kalau ada slightly koreksi ke bawah ya, slightly correction lah kita bilangnya, karena minus 0,22%, ya ini wajar ya. Kenapa? Karena 3, 4, 5, 6 udah 6 days in a row ya, strict lah, ATH terus, gak ada koreksi. So sebenarnya hari ini wajar, tapi ya emang agak shocking aja ya, dibawa ke 9.000 and then rejection ya, 9.004 ya, 9.004 harganya habis itu dibanting ke bawah. Jadi sebetulnya ya disinilah yang kenapa most of the time saya selalu bilang ketika teman-teman masuk, stop loss itu sangat penting ya, khususnya kalau misalnya kejadian-kejadian seperti ini. Aku juga sudah mention sebenarnya, karena apa, harga 9.000 itu adalah harga psikologis ya. Jadi udah dari 8.000, wah semuanya punya ekspektasi ke 9.000, and then after 9.000 let's say taking profit area gitu ya. Oh udah 9.000 saya TP, oh udah 9.000 saya TP gitu ya. Jadi sebenarnya bukan berarti ini akhir dari IHSG kita gitu ya, enggak. Tapi ya yang namanya pergerakan harga saham ya tetap dua ya, antara naik dan turun. Ya di sini wajar turun ya gitu. Aku ada sedikit ekspektasi lah koreksi ya, dan ini juga sebenarnya sehat, kalaupun ya mungkin besok sekali lagi koreksi ya sentuh MA5, ini juga masih bagus gitu. Tapi ya mungkin teman-teman akan sedikit melihat mayoritas saham-saham akan kena banting ya gitu, lihat koreksi lah. Nah jadi makanya ini yang kita lihat juga sebenarnya, yang pertama kita masuk ke MBMA ya. Nah untuk MBMA, nah bad newsnya ya, bad newsnya itu adalah ya teman-teman melihat untuk pergerakannya si MBMA itu posisi sudah sangat overbought ya di sini ya. And then kita lihat ya, ada yang namanya dead cross untuk si MBMA. Dan teman-teman lihat, ini bisa jadiin target lagi nih nanti ya. Bisa jadi target lagi. Ini hari ini minus 5,9%. Dia close price-nya itu ada di close 69, open 690, close-nya 670. Close-nya 670. Nah, kita bahas dari candle pergerakan untuk 7 Januari buat si MBMA. Jadi teman-teman lihat bahwa MBMA itu ditarik dulu harganya ya. Gap up, terbang. Kayak teman-teman ada, kayaknya menurut Mas Emon ada teman-teman yang masuk di 700 ya. Coba ya kalau misalnya itu boleh ya teman-teman ya, kasih tahu, Mas aku MBMA average-ku segini gitu ya, karena ini FOMO lah, harganya spike langsung tinggi gitu ya. Kalau ada yang mau kasih tahu average-nya boleh ya, biar aku coba bantu gitu kan. Nah terus jadi dia closingnya untuk tanggal 7 dulu dibawa ke bawah, and then kita ngelihat di hari berikutnya langsung gap down ke bawah ya 2,9%, and then close pas sekali di berapa, Fibo 1,618 di 6.250. Jadi ini Mas Emon sebenarnya udah pernah kasih arah ya, area ya 635, 625. Hati-hati koreksi di mana nih, di 660 ya, ketika dia nyentuh yang namanya resistennya nih di 670. Tapi kita ngelihatnya dikasih satu spike lagi, and then gap down ke bawah gitu ya, masuk 655. Nah di sini kita cek bentar ya, di sini aku taruh dulu, di sini ada gap, di sini ada gap ya, di sini ada gap. Nah gap ini nanti akan diisi, tapi untuk sekarang yang kita perlu perhatikan adalah ini kira-kira kemana nih gitu ya. Nah ini kita perlu cek nih, ini di sini ada seberapa banyak retail yang sangkut per 2 hari terakhir. Tapi secara teknikal gini, kita cuma perlu lihat besok yang namanya MBMA itu stay di atas 625. Ini yang menandakan bahwa oh iya memang area support di 625 ini kuat. Kenapa? Sebenarnya wajar sekali teman-teman ya kita melihat yang namanya MBMA koreksi. Kenapa? Karena waktu testing di 705 teman-teman, ini adalah area resisten yang dia nggak bisa tembus. Jadi ini sangat wajar kalau koreksi itu terjadi.
Jadi biasanya kan Mas Emon juga sering mention ya, kalau misalnya harga saham itu lagi naik dan dia pengen uji yang namanya, nih terlalu biar rapih, mau uji yang namanya area resist gitu ya. Ini kan dia tembus area resisten ya kan. Nih si R-nya nih, ya si resistennya itu sometimes ada dulu beberapa kali rejection sebelum harganya bisa naik gitu. Jadi konsolidasi dulu sebelum naik. Nah ini di sini teman-teman sebenarnya ngelihat bahwa 700 itu nggak bisa dia tembus. Jadi kita ngelihat di harga 700 terjadi rejection, makanya dia close-nya di bawah. Dan sekarang inilah retracement yang bagus. Jadi benar-benar sebenarnya area belinya 625, tapi di sini kita perlu pantau nih secara broker transaction, and then apakah asingnya buang atau justru akum nih di fase buangan seperti ini. Gitu ya. Nah, kita cek ya. Untuk foreign flow MBMA nah, menarik nggak? Sebenarnya yang menarik adalah ketika kita ngeliat harga sahamnya jatuh, ternyata 3 hari berturut-turut lah MBMA ternyata masih akumulasi. Dan bahkan dari 1 Januari, dari tanggal 2 maksudku ya, dari tanggal 2 kita ngeliat masih akumulasi dengan buangan yang relatif kecil. So, bandingkan hari ini, ya, itu sebenarnya aslinya akum. Nah, kita tinggal cek. Ya, kita tinggal cek untuk MBMA per tanggal 8 siapa yang beli BK ya. Ketua kita ada BK, ZP, AZ, AK, CP. Nah ini XL, ini kelihatan ya jualan ya, ini jualan. DH juga sama, yang buang barang YU, Mamang Guyur, LG, CC, PD, SQ. Nah ini Mamang Guyur sama YU biasa ya. Kalau buangan-buangan barang lumayan agak sadis ya teman-teman ya. Kecuali di Dewa dan Bumi. Nah terus kita cek dari tanggal 2, kita mau tes nih. Oh ternyata BK sama AK akum. Ya kan, BK sama AK akum. Ada ZP sama BB juga masih pegang barang. Tapi yang kita lihat dari tanggal 2, ya berarti posisinya di mana? Posisinya ada di tanggal 2 ya. Nah, di FOMO tanggal 2 mana ya? Nah, di FOMO sini ya, di sini kita memang ngelihat yang namanya siapa namanya? Si aku BK, ZP, BB masih ada nih. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya ya short term koreksi aja di sini. Gitu. Nah, coba kita lihat nih. Tanggal 8 ya kayaknya sih harusnya sih kalau teman-teman masuk JJS yang tanggal berapa ya, yang tanggal 2 Januari ini harusnya dapat ya, hari ini harusnya masih hold ya, seharusnya hari ini masih hold ya. Kalaupun teman-teman masuk 595, 75 ya masih cuan lah 89% ya. Dan ini sebenarnya masih bisa di hold. Kenapa? Karena kita tahu nih asingnya masih masuk gitu ya. Nah jadi ya short term koreksi ini menarik lah teman-teman ya. Jadi buat yang punya barang di bawah ya silakan di hold. Karena di sini kita tahu ketua-ketua kita ternyata dari tanggal 1 masih akum, which is good ya. And then yang kita lihat memang buangan barang lebih banyak dari YU, MG, KI ya. KI ya, retailnya KI, YP sama XC. Ya memang untuk XL ya ada buangan juga ya. Tapi masih sedikit akum buat si XL. Tapi kita lihat YU, MG, YP buang. Jadi ada sebagian retail yang buang. Gitu ya. Oke, gitu dulu. Jadi masih menarik. Kalau misalnya teman-teman yang harus diperhatikan adalah sebenarnya ya kecenderungannya sih wait and see ya, kecenderungannya. Tapi kalau teman-teman lihat di atas 525 ya, sideways dulu, menunggu lah ya, menunggu satu kali koreksi atau satu kali ya choppy gitu kan, sideways untuk nunggu si stochastic slow-nya nurun dulu lah dikit lah ya. Turun dulu sedikit ya, mungkin agak ke 3/4 lah ya, 3/4 sebelum dia naik lagi. Nah ini yang lumayan bagus gitu kan. Gitu sih palingan. Nah, terus teman-teman tahu di sini ada gap nih, ini bisa target nih. Nah kalau teman-teman besok lihat harganya turun, nah ini pantau-pantau lah ya. Masuk-masuk di 620, seandainya bikin retailnya makin panik, ini bisa coba diambil. Jadi kalau misalnya kita ukur ya dari atas sampai bawah ini kan sebenarnya cukup tinggi ya. Harusnya sih area retracement yang cukup. Nah nih cakep ya, 0,5 Fibonacci-nya. Cakep nih di sini areanya. Jadi sebenarnya kalau beli di sini ya oke. Kenapa? Karena teman-teman beli ketika harganya koreksi atau yang kita sebut sebagai retracement. Gitu ya. 625 sebenarnya bagus nih buat si MBMA. Tapi tetap seandainya teman-teman beli, consider juga nih cek MA10-nya. Kalau tiba-tiba sekali lagi masih turun, berarti testingnya ke 590. Gitu ya. Jadi tetap ya pasang stop loss-nya 3-5%.
Untuk ngapain? Untuk jaga posisi teman-teman supaya jangan sampai sangkutnya dalam. Nah, kalau misalnya nanti turun ya, mau coba ambil MBMA di 625, cut loss dulu 3%, kalau emang di bawah ke 590 silahkan masuk lebih banyak. Jadi udah tahu nih, oh posisi kita terlalu early ya buat masuk, jadi teman-teman bisa consider buat masuk lebih di bawah. Nah, buat yang nyangkut gimana? Nah, ini buat yang nyangkut agak susah nih. Kalau teman-teman di atas 5%, ya ini sulit ya. 5% sampai 10, udah di atas 5, 7 sampai 10% ke atas lah, ini udah gak sulit ya. Lebih baik teman-teman hold. Kenapa? Karena kita masih lihat trennya ya untuk nikel, timah sama tembaga ini masih cukup oke lah gitu ya. Trennya komoditasnya gitu. Karena baru boom kan. Gitu. Jadi hold lah. Di hold aja ya. Mungkin ya another short term koreksi lagi ya ke MA 10 ini jadi pertimbangan satu kali lagi untuk koreksi. Tapi ya semoga aja besok harganya udah dibawa naik gitu ya. Karena kan lumayan bikin panik ya. Gitu. Oke. Next NCKL ya. Nah, sama ya story-nya. Ya terlalu tinggi sih naiknya ya, 1480 ya. Ini harusnya udah kehapus. Coba kita cek di sini. Ini kalau tak pakai ini aja ya. Chart berarti di sini. Nah. Ntar ya, coba. Based on candle, nolnya tak taruh di bawah sedikit. 945 930. 945 ya, 945. Nah, ini kan kalau ya teman-teman lihat ya ini enggak apa namanya? Bullish nggak ya? Ini sebenarnya bullish gitu kan. Tapi ya balik lagi, teman-teman lihat nih. Untuk yang namanya si NCKL gitu kan. Untuk yang namanya NCKL. Nah, di sini teman-teman lihat nih. Ini itu dia opennya ada gap down nggak? Open 1360, open 1360. Oke, berarti nggak ada gap ya. Nah, ini gapnya akhirnya keisi ya. Seperti yang Mas Emon mention. Hati-hati jika harganya turun, biasanya ya ketutup. Ya biasanya harus ditutup. Nah, terus di sini nanti kita cek nih. Di sini demand-nya mulai masuk. Bentukannya ekor. Tapi teman-teman lihat juga. Sebenarnya kontranya banyak ya. Di sini Stochastic Slow udah ngasih tanda turun yang berarti memang dia sudah terlalu overbought ya, sudah jenuh jual. And then teman-teman lihat di sini terbalik. Jadi kalau koreksi ya besok itu jangan panik. Harusnya teman-teman udah bisa antisipasi. Oke, nggak panik ya. Kalaupun koreksi ya udah tahu gitu kan dari hari ini. Nah, yang harus dipantau adalah 1270-nya. Kenapa? Ini 1270 yang menandakan bahwa ya udah kalaupun turun harganya kuat. Nah, kalau harga 1270 ya 1270 ini ke break ya, ke breakdown ke bawah, ya teman-teman lihat ada area penting yang harus dia penuhi, yaitu gap di mana ini ada di 1180 sampai 1215. Jadi kalau yang belum punya barang mau beli masuk di nikel ya bisa consider beli ketika dia nutup gapnya. Kenapa? Karena kelihatan tadi ya kayak MBMA gitu ya. Nah, jadi kita cek dulu nih. Ya, secara struktur harga tadi masih agak sedikit bingung lah kita ya. Karena kita ngeliat ya benar-benar baru koreksi, baru retrace ya, dan itu juga agak cukup kenceng. Tapi kita coba lihat NCKL gimana dari segi asing. Nah, kalau dari segi asing kita lihat udah 3 hari berturut-turut buang barang. Nah, kita tinggal cek retailnya pada sangkut apa enggak gitu kan. Ya harusnya sih iya ya. Coba kita cek NCKL dulu. NCKL. Nah, NCKL ya. Per hari ini teman-teman sebenarnya kita ngelihat ada borongan barang lah ya. Ya, ada beli barang daripada ketua-ketua kita ya, ini si BK beli hari ini ya. BK beli hari ini, terus kita lihat ada AZ juga, ada CP. Oke, XL-nya ada beli. Buang barangnya kayaknya tinggi ya, ZP, YP. YP pada entah buang barang apa gimana nih. ZP, YP, RX, CC. Oh, RX buang barang ya. BB juga, CC, DH. Ya oke, nggak apa-apa. Ya adalah lawannya ya. Jadi BK masuk ya, BK masuk. BK sama AZ masuk. Yang buang barang ZP, RX, CC sama BB ya. Kurang lebihnya di tanggal 8 ini. Kalau kita cek dari tanggal 1, sebenarnya BK sama AZ masih punya barang nih. Ya, BK, AZ, AK udah jualan, ya udah lumayan ya, kelihatan ada AI juga.
Oh, AI masih punya barang. Oke, nggak apa-apa. AI UOB ya. AI, BB, LG. Nah, cek buang barang siapa? ZP. Nah, jadi yang selama sebelumnya ya ZP buang banyak barang, YP, XL ya. Coba kita cek 2 hari terakhir ya, bener-bener 2 hari terakhir kita pengen cek nih di sini sebenarnya partisipasi retail tinggi apa enggak ya. BK, AZ, AK. Nah ini sebenarnya nggak rame ya teman-teman ya. ZP, AF, YP. YP rame di sini. XC juga buangannya kecil ya. Coba kita cek. Kayaknya retail nggak main di sini teman-teman ya. Karena aku nggak lihat di sini XL, XC itu di kiri ya 2 hari terakhir. So kayaknya teman-teman ini ya, teman-teman lebih ke yang bener-bener early gitu ya, sebagai retail yang early. Nah di sini kalau yang tak lihat ya, ini lebih banyak asing tukar barang ya, dalam artian ya asing sama asing jualan lah. Si ya kayak tadi ya, misalnya nih ya, oh ZP sama AF jualan, ya sama-sama asing misalnya jualan. Atau si ZP doang nih, barangnya 1 juta lot lebih kan. Yang serap siapa? Yang di sini BK sama AZ. Ya, ada BK, AK, AZ. AZ-nya lebih cenderung sebenarnya ke ini ya, ke MI ya. MI dalam negeri ya, AZ ya, Sukor ya. Gitu. Jadi ya at least ada yang makan, tapi ya kalau dihitung ya lebih banyak buang barang dari ZP gitu. Jadi ya overall ini sebenarnya retailnya nggak ada gitu kan. Ya ini tinggal kuat-kuatan demand aja antara siapa yang asing mana yang mau switching barang, karena kita nggak lihat ada penumpukan retail di sini gitu ya. Nah, jadi untuk NCKL baiknya gimana? Baiknya teman-teman pantau 1270 ya. Kalau misalnya 1270 di sini sekali lagi reject, teman-teman bisa consider untuk masuk ketika dia tutup gapnya. Tapi di sini kita lihat juga, ini tutup gap, ramai retail apa justru benar-benar kayak tadi ya strukturnya ya. Jadi kita perhatikan besok adalah kalau misalnya BK masih bahkan barang dari ZP, maka ada potensi misalnya nih ZP-nya jualan lagi ya besok. ZP-nya jualan lagi, and then BK-nya masih serap, tapi harga dibawa turun. Ya nggak jadi masalah. At least kita nggak ngeliat partisipasi retail besar di sini. Jadi mainannya masih asing sama asing ya teman-teman ya. Nah itu terlihat dari transaksinya gitu kan. Gitu oke. Jadi sebenarnya masih menarik, tapi ya kemarin terlalu cepat aja di sini teman-teman ya. Nggak apa-apa, ini juga sebenarnya kalau teman-teman lihat short term koreksi seperti ini masih dalam kategori wajar. Nah nggak percaya, kita matikan dulu semuanya ya, kita ambil angle dari line chart. Teman-teman lihat di sini ketika sentuh yang namanya resisten dia terjadi rejection. Kalau teman-teman lihat harga close di bawah 1270, ini juga sebenarnya dalam kategori retracement yang cukup sehat. Untuk apa? Untuk dia create yang namanya higher low sebelum dia kembali lagi naik. Di sisi lain ya kita lihat di sini ada gap. Ya, jadi gap itu ya ada potensi untuk diuji, ada potensi untuk enggak. Tergantung dari kekuatan support di 1270 untuk menahan pergerakan harga ketika turun. Gitu ya. Nah, next lagi kita coba bahas untuk NIKL ya. Kalau udah terlanjur masuk NCKL gimana? Ya tergantung ya teman-teman ya. Kalau misalnya masih loss-nya 2% atau 3% dan nggak yakin, silahkan buang. Kalau udah di atas 10% ya coba dipikirkan kembali gitu kan. Kenapa ya? Karena sulit ya. Biasanya jarang ada orang yang mau ngelepas barang ketika loss-nya udah gak gede gitu. Ya teman-teman harus pantau lah gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu ngikutin untuk newsnya si nickel ini ya. Aku nggak terlalu heavy di metals gitu kan. Tapi ya seharusnya dengan kita ngelihat gak ada partisipasi retail, I think untuk bounce back masih bisa. Di atas 10% bisa average down nggak? Saranku sih jangan ya. Lebih baik teman-teman tunggu ya. Puter di tempat lain nggak apa-apa teman-teman ya. Diputer di tempat lain aja. Karena ya good question lah ya. Nah ini kalau teman-teman yakin, coba cari deh newsnya. Coba cari, misalnya buat yang minus 10% ke atas ya. Coba cari, ini sebenarnya si masalah nikel, ya nikel, timah, sama koper, tembaga, ini dicek. Dia ini harganya apakah masih naik atau demand-nya masih kuat apa enggak. Seandainya ada, ya teman-teman bisa hold gitu kan. Atau melakukan average down. Tapi kalau misalnya ya, yang udah loss 10-15%, ya karena Mas Emon nggak secara personal buat ngasih financial advice gitu kan. Jadi daripada teman-teman average down ya, yang mana menambah modal sangkut kalian,
coba switch ke saham yang lain gitu, yang udah di bawah. Tadi misalnya nyangkut di NKL. Nah, misalnya nih, wah MBMA-nya jebolnya di bawah banget. Teman-teman bisa masuk ke situ atau switch. Oh iya, ngelihat nih, saham-saham emas kayaknya koreksinya udah parah. Bisa switch lagi ke sana gitu ya. Jadi teman-teman ambil harga yang bottom instead of teman-teman averaging down. Tapi kalau teman-teman lebih suka average down ya silahkan gitu ya. Tapi ingatlah ketika teman-teman averaging down ya teman-teman nambahin duit sangkut kalian meskipun itu menurunkan yang namanya kadar loss-nya gitu ya. Jadi sebenarnya sedikit tricky ya. Jadi kalau misalnya aduh aku capitalnya masih mau dipakai di tempat lain ya kalau bisa nyari cuan di tempat lain yang kenapa nggak capital buat tadi injek lagi ke bawah, coba di switching ke another aset ya, ke saham lain gitu. Atau kalau misalnya aku mau NC, ya udah tunggu dulu gitu ya. Oke, so untuk NIKL ya, NIKL apa NCKL? Nickel, oke. Nickel itu kita ngelihat sebenarnya 424 berhasil ditembus ya. Ini sebenarnya good banget, tapi ya balik lagi. Ini yang nggak Mas Emon suka ya. Rejection di area kayak begini ini nggak enak banget dilihat. Kenapa? Karena ya dia signaling di sini adalah fake out ya. Jadi dia cuma berusaha sebentar doang untuk nembus 424 and then dibawa kembali lagi dan kenaikannya itu meninggalkan gap di sini ya. Gitu. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah kita tahu nih sebenarnya ada satu lagi kalau kita mau bikin ya area resisten lah di sini ya yang sebenarnya nggak bisa dia tembus 460. Jadi ya spike doang nih di sini. Tapi ya kalau dari struktur harga di sini dia sebenarnya sudah berhasil break tapi ya ini ke fake lagi nih. Nah, karena ini dekat dengan yang namanya gap, ini ada potensi untuk sekali lagi di testing. Jadi teman-teman bisa cek besok ya. Ini 390, 398 atau di level 400 kuat nggak? Bisa nggak nih dia ngambil untuk pergerakan untuk gapnya diisi nggak nih? Ini potensinya akan nutup gap. Kenapa? Karena gapnya deket gitu ya. Tapi ya seandainya besok tiba-tiba harganya terlalu cepat naik ya untuk sementara waktu gap ini belum akan diisi. Nah sekarang kita cek nih NIKL ya. Nah NIKL yang mungkin agak sedikit kurang ya. Kenapa? Karena Mas Emon sebenarnya lebih berpatok pada asing ya. Kenapa? Karena ya mendingan aku sangkut sama yang duitnya 1T daripada ya dikarungin ya sama teman sekampung ya kayak di dada ya. Nah, jadi untuk NIKL itu teman-teman cek. Kita cek di sini, oke masuknya semuanya ya sejauh mata memandang lah ya dari tanggal 19 Desember kita ngeliat bahwa oh ya nih asingnya masuk sebenarnya dikit gitu ya. And then ada buangan nih 750M. Nah, kita coba lihat ini NIKL isinya siapa. Oh, YP tanggal 8 ya coba ya. YP KKOD. Oke. Buang barang CCROXC. Nah, secara volume ini kan nggak terlalu banyak ya. Paling kita cek tanggal 7. Ini banyakan retail ya. Ada YP, XLXC, PD juga ada. XC ya, ini kelihatan retail nih ya. Kelihatan retail, oke. KK juga sebenarnya semi-semi ya, retail ya. KK retail juga, DR, LG, YU, BK sama ya. Buangan dari BK, DR, Kang Guyur LG sama YU. Jadi ya sebenarnya ngelihat struktur harga daripada NIKL ini sebenarnya kurang dari foreign dan juga broker transaction ya atau broksum ya ini sebenarnya masih kurang menarik buat NIKL. Tapi ya kalau teman-teman consider untuk trade ya lebih baik tunggu di harga dia tutup gap. Soalnya beberapa gap juga ada ya, ini ke spot juga ya. Jadi kalau teman-teman lihat berapa dan di mana saja gapnya untuk si NIKL nih satu ya, range 398 sampai 410 satu. Yang kedua itu ada di sini ya, 374. Nih 374. Ya kurang lebih lah ya 2 tick ya, 374 1 sampai 2 tick. Kita ini visual send to back. Terus ada satu lagi nih di sini nih kecil 358. Tapi ya unlikely lah kayaknya ya. Palingan kalaupun terjadi reject ya paling sampai sini doang ya. Kalau benar-benar reject 424 ya paling tutup MA5 nih. MA5-nya tutup habis itu mantul lagi. Tapi ini juga lihat di sini asingnya masuk lagi nggak? Kalau di sini ternyata asing yang ngumpulin barang sampai 374 koreksi pun ini harga yang bagus untuk teman-teman entry. Tapi kalau di situ kita nggak lihat ada asing ya kurang menarik buat NIKL gitu ya.
Next, Inco ya. Nah, ini agak-agak masif ya untuk buangan saham-saham nikel ya. Nah, untuk Inco teman-teman ya, untuk Inco kita ngelihat ya sama sih sebenarnya. Kita coba lihat close candle-nya si Inco itu ada di 12,4%. Kemarin dia close-nya itu open 6.000, close-nya 6325. Oke, 6325 ini berarti ya. Nah, di sini ada multi gap nih. Nah, ini gap udah ketutup ya. Jadi gap kalaupun pakai ekor dia udah ketutup ya temen-temen ya. Ini udah ketutup ya kalau secara technical gapnya. Jadi ya kalau menurut Mas Emon ya ini possible juga sekali lagi ditarik untuk ngambil MA5-nya masih ada possible ya. Ke area-area 5675 juga masih ada potensi gitu kan buat sekali lagi lah ditarik nih ke bawah ya. Nah, kenapa? Karena ini masih dalam kategori koreksi yang sehat gitu ya. Jadi untuk apa? Dia koreksi itu untuk create yang namanya higher low sebelum dia naik lagi. Jadi nggak kayak dada teman-teman ya, di bawah naik terus langsung dibanting habis. Tidak ada retracement sama sekali. Gitu. Jadi apa? Jadi ntar like ya. Sorry. Apa namanya? Ntar nih. Inco ya. Nah, jadi sampai nunggu login ya, sampai nunggu loading. Nah, udah. Oke, lanjut ya. Jadi yang di teman-teman perhatikan adalah satu lagi 5675 nih. Karena ini naiknya terlalu agresif gitu ya. Ya di sini ada banyak nih yang potensi lah untuk harus diisi gitu kan. Ataupun kalau misalnya reject atau retrace ya ini bisa jadi agak jauh. Sorry, ini. Meskipun ya teman-teman ya secara technical ya ini tetap mungkin aja dia bisa naik besok. Tapi yang perlu diperhatikan adalah momentumnya nih, udah capek gitu ya. Dia udah dead cross ke bawah. Jadi ekspektasi kalau teman-teman ngelihat besok harga turun ya ini jangan khawatir ya, ini wajar ya koreksi ini. Mungkin teman-teman masuknya terlalu cepat gitu kan. Nah, sekarang kita lihat ya untuk Inco. Kalau Inco lebih banyak relatif asing yang masuk, tandanya sebenarnya teman-teman bisa hold. Kenapa? Karena asingnya buangnya nggak gede ternyata. Jadi kita ngelihat ya untungnya ya. Kita ngelihat asing itu masuknya gede ya, tanggal 7 195 billion ya, atau 195 M lah rupiah ya. Gede nggak? Gede, sangat gede ya, jumbo ya. Teman-teman lihat ada lonjakan, berarti ada lonjakan inflow dari asing, which is good ya. Dan kita tinggal cek untuk si Inco itu per tanggal 8 apakah FOMO retail apa enggak. Ini juga nggak FOMO retail teman-teman ya. Jadi kan asumsi kita kan, wah ini kayak FOMO retail nih. Tapi ternyata setelah kita lihat di sini kagak ada retailnya. Ya retailnya di berapa sih? XC cuma 2 doang, 2000 lot. YP-nya mana sih? Nggak ada ya. Palingan SQ. Ini SQ, iya palingan SQ. Topnya siapa? ZP, KZ, YU, TP. TP nggak kenal siapa. Kita fokus ke ZP, KZ, sama YU. Nah ini ZP megang ngambil barang paling banyak. Jadi lihat KZ ya, jumlah KZ, jumlah ZP itu 2 kalinya si ZP itu jumlah ya, lot belinya itu 2 kali lebih banyak dari KZ ya. Udah top 2-nya aja. Karena dari YU ke KZ udah jomplang gitu kan. Oke, kita fokus di situ. Nah, buang barangnya siapa? BK, NI, Mamang Guyur, CC, aku ya. Ini CC, aku, DH, BQ. Nah, retailnya ini kecil kok. Jadi ini sebenarnya untuk Inco gerakannya bukan barang retail ya, teman-teman ya. Ya kelihatan lah. Di sini kita bisa tahu gitu kan. Kita cek lagi nih dari tanggal 7 ya. Kita cek dari tanggal 7 untuk kita bahasnya sih komoditas nikel, tembaga dan apa sih satu lagi? Lupa. Nikel, tembaga sama timah. Ya, itu dia. Nah, ternyata kalau dari tanggal 7 ZP aku KZ masih pegang barang. Nah, ZP-nya akum lagi berarti ya. Nambah lagi barangnya. Buang barang NI, SQ, CP sama BK sama YP. Coba kita masuk dari tanggal 1. Atau dari tanggal 2. ZP pegang barangnya gede. LG, KZ, aku, PD. Nah, di sini baru PD nih.
Kalau kita asumsikan PD-nya beneran PD retail ya, ini masih termasuk kecil ya, dari 59 ke 203. Buang barang siapa? NI, BK, SQ, CP, OD, sama YP. Jadi ya sebenarnya ya di sini mainannya asing ya. Kita lihat majority yang transaksi asing. Jadi ya palingan teman-teman pantau dulu nih. Buat yang sangkut, ya saranku ya di hold aja. Tinggal coba cari newsnya yang berhubungan tentang metal mining ya. Metal mining berarti fokusnya bukan yang emas, tapi ya sentimen-sentimennya lah untuk nikel, tembaga, sama timah. Karena ini ada hubungannya buat AI ya, create data buat kabel kayak tembaga itu cukup penting. Kemudian nikel itu untuk bahan baku baterai. Ya kalau sentimennya masih good, ya ini sebenarnya masih ada potensi untuk naik. Karena industri baja juga kan pakainya Inco ya, gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari secara teknikal yang udah kita lihat, ya palingan sekali lagi koreksi itu masih mungkin. Jadi sekali lagi teman-teman perhatikan di 65675, seandainya dikit aja di bawah turun, ke area situ sebenarnya teman-teman bisa beli tuh. Gitu ya. Tapi yang concern berikutnya adalah stochastic slow-nya nih. Kalau ini beneran turunnya agak dalam, ya besok teman-teman lihat koreksi lanjutan dari Inco. So wait and see dulu. Buat yang ingin entry, buat yang agak sangkut di atas, ini gap up dulu ya di bawah ya. Ntar ini close-nya dia 6325 terus turun. Close 63, dia opennya 61. Nah, jadi teman-teman sebenarnya nggak usah worry nih. Di sini ada gap ya, balik lagi ya. Nah, jadi gapnya banyak nih. Ya, ini gap di sini. Nih, tar rapiin ya. Ini gap nih di sini nih. Jadi ini sebenarnya ya sebenarnya potensi dia untuk bawa naik lagi karena di sini gap udah selesai juga ada. Jadi dua skenario teman-teman ya. Karena kalau dari momentum udah nggak terlalu oke, kalau sentimennya masih oke ya teman-teman bisa lihat dia rebound lagi juga bisa ya, pantau lah besok ya. Udah punya barang dari di bawah 5.000 ya silakan teman-teman hold buat si Inco gitu ya. Inco Indi ya. Nextnya Indi. Ini nah nih, lihat lagi. Pas ya, area resisten. Ya, biasa kalau kena resisten, rejection itu wajar. Tinggal dilihat rejectionnya kemana gitu kan. Untuk si Indi. Ntar ya, internetku agak bapuk. Cek ya, Indi. Nah, kita cek lagi Indi. Nah, Indi sebenarnya bagus gak pergerakan harganya? Bagus. Kenapa? Karena ya dia di sini ya kita bilangnya sideway dulu lah sebelum dia breakout ya dari 2370 ya. Nah, di sini ketika dia terjadi rejection di 2620, teman-teman tetap pastikan juga ya, ini bahkan nggak sampai ya. Di 2600 lah ya, angka psikologis ya teman-teman ya. 2600 ya di sini. Ini kan kehit ya, reject. Sebenarnya wajar nggak ya? Wajar ya. Kalaupun sekali lagi ini turun ya, ini udah sih sebenarnya ya. Ya turun sampai level-level ini lah ya nih, tak kasih tanda ya. Ini juga sebenarnya masih oke nih kalau teman-teman pantau ya. Kalau teman-teman pantau yang coba mau ambil, ya ini masih bagus sebenarnya 2340. Dengan catatan di sini nggak ada retail ya. Kalau tadi kan kita lihat saham sebelumnya tuh kayak si dari inilah ya. 4 ini sebenarnya retailnya nggak terlalu banyak kan. Nggak banyak lah ibaratnya. Memang lagi permainan atau switching barang dari foreign gitu kan. Jadi ya kalau misalnya teman-teman lihat, sama nanti kita cek ya. Foreign flow dan broker transaction sebenarnya lebih banyak dari asing, ya I think masih good gitu teman-teman ya. Kita coba cek dari sini ya, Indi ya. Nah, ini masih oke sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman kalau teman-teman hold barangnya juga masih nggak apa-apa gitu ya. Kenapa ya udah dicek nih. Oh iya nih dari tanggal 30 Mas Emon nih sampai tanggal 8 itu sebenarnya majority masih akum. And then sebenarnya akumnya lebih tinggi 2 hari terakhir di tanggal 7 sama tanggal 8. Meskipun ada penurunan 20M, tapi kalau teman-teman lihat basisnya dari tanggal 19 ya ini udah termasuk oke lah inflow 20M. Jadi sebenarnya harga di bawah koreksi ya teman-teman masih bisa hold. Buat yang masuknya cukup agak tinggi gitu ya.
Gitu. Ini masih good lah, karena ya Mas Emon fokusnya pada asing gitu ya. Nah, selama di sini nggak ada aliansi retail di sisi buy, di sisi buyers gitu ya, ya nggak jadi masalah. Nah, ini teman-teman lihat, oke, yang beli di tanggal 8 siapa? CC, BB, SQ, IF, LG. Oke, mungkin IF, tapi majority CC nih sama BB gitu kan. CC, BB, Akum. Buangan barang gedenya dari PD, Mamang Guyur, CP, XC, YP, AZ, XL. Ya udah, ini di hold aja. Ya mungkin asingnya asing dari MG sama CP. Karena kita lihat ini ya asing ya kayaknya, pakai CCBB ya. CCBB-nya asing kayaknya foreign ya. Gitu. Jadi ya oke lah buat indie teman-teman, hold ya. Aku nggak tahu masih ada yang kemakan indie di harga atas atau enggak ya. Tapi kalau based on transaksi, jadi kita tahu oke, majority yang masuk di sini adalah bukan retail, which is asing gitu kan. Jadi sebenarnya satu area lagi yang teman-teman perhatikan, worst case jika dia turun ya kan kalau kejauhan ya 2370 ya, ya palingan 2340 ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau consider beli ketika dia harganya waktu jadi ekor gitu ya, atau lagi set ya, lagi kontraksi ke bawah, ya udah teman-teman bisa ngambil nih 2340 sebagai area untuk nambah barang. Nah, ini dipantau juga nih ya besok closingnya seperti apa. Jika closingnya sebenarnya masih koreksi dan di bawah di atas 2340, ini dia buat recovery naik lebih cepat. Tapi ya balik lagi, kalau seandainya memang besok itu bisa diklaim 2600, maka ini akan lanjut jalan buat si Indi. Gitu ya. Gitu teman-teman untuk Indi. Upsi. Kita lanjut lagi ya, Tins ya. Masih bener kan? Oke, aman Indi. Nah, Tins yang mungkin agak-agak gimana gitu ya. Kita coba ini sambil nunggu ya. Sambil nunggu trading view-nya kelar. Di tanggal 8 buangan ya, 48M. Coba kita lihat. Nah, buangan ini wajar nggak? Wajar ya. Even besok kalaupun masih koreksi, masih wajar ya. Nutup gap teman-teman ya. Ya Mas Emon tandain di sini gapnya ya. Ini tak tandain nih. Nah, ini ada gap ya. Nah ya, entah 1 atau 2 tick. Tapi at least teman-teman melihat di sini adanya gap. Nah, jadi gap itu ya seperti biasa ya, Mas Emon jelaskan selalu. Yang namanya gap itu ya secara teknikal itu ya adalah utang gitu ya, itu textbook gitu ya. Gap itu harus diisi cepat atau lambat, ya sama ya. Ya utang itu adalah kewajiban ya, harus dibayar cepat atau lambat. So this is gap yang harus diambil oleh Tins gitu kan. Apalagi ini sebenarnya ya kalau kita lihat simpangan ya, dari MA5 dan MA10 ini kan memang sangat jauh ya. Itu kan jadi pergerakannya si Tins itu terlalu tinggi lah dari deviasi MA5 MA10 ya. Teknis tapi ya semoga ngerti gitu kan. Ya ibaratnya dia terlalu jauh lah. Jadi harganya spike melebihi MA5 MA10. Ya di sini makanya kita lihat ya make sense juga ya. Turun ke bawah gitu kan. Kenapa? Karena ya rejection area resist gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman nanti kita cek di sini ternyata nggak banyak retail yang masuk gitu ya. Lebih banyak asing yang sedang berganti pemain. Ya kalau mau ngambil ya tunggulah di bawah sedikit ini nih. Itu ya 3.390 atau ya kalau misalnya teman-teman mau tunggu lebih sabar ya 3.320 bisa ya. Jadi antara 3.400 pas 3.390 atau ya turun ke bawahnya nih 3.340. Nah, sekarang kita cek nih. Ini soalnya gini. Ini kita cek nih. Ini banyakkan retail FOMO apa enggak? Di sisi lain kita lihat. Ini ada pertukaran daripada asing apa enggak? Gitu ya. Volumenya lumayan tinggi. Oke. Buat si Tins. Nah, buat Tins, oke. PD XL ya. Nah, ini nggak tahu nih. Ini FOMO retail apa enggak? Nggak tahu ya. Ini karena buangan daripada si PD kecil ya dibandingkan si XL. Ya, kita lihat BK ada masuk ya. Ini PD XL YPXC sebelah kiri. So wait and see dulu buat Tins. Jangan langsung ambil tindakan yang terlalu cepat gitu ya. Karena dari tanggal 8 ya kita lihat ada buangan dari Aku, CC, dan Mamang Guyur ya. Sini ya. Ada Mamang Guyur buang barang. Tapi lebih gede Aka dan CC. Jadi wait and see dulu. Kalau kita gabungkan tanggal 7 ya. Ini kayak nggak tahu ya, ini antara PD-nya memang akumulasi terus ya.
bukan retailnya berarti bisa jadi ya karena buangannya relatif tipis. Nah ini ada AK sebenarnya masih ada ya, AK ZPBK, LG sama KZ. Oh dari tanggal 7 ya karena asingnya banyak banget masuk kan. Tapi ya teman-teman ketika perhatikan di sini sebenarnya udah mulai lah XL masuk gitu kan. Ya kalau asumsinya memang PD-nya ini bandarnya gitu ya. Ya harga berpotensi masih naik, masih bisa lanjut. Tapi ya kalau misalnya PD-nya retail, ya menurutku wait and see dulu. Kenapa? Karena BK ada makan barang, tapi buangan gede dari si AK gede gitu ya. Kita cek dari tanggal 1 ya teman-teman ya. Nah ini PD, kok kayaknya barangnya sama-sama aja ya. Sama ya. Nah PD kan barangnya sama nih. Nah ini wait and see berarti ya. PD-nya ya. Nah AK ZP BK. AK ZP BK RX masih punya barang nih. Ya sebenarnya kalau dilihat bisa naik, bisa nggak? Bisa. Tapi itu tadi, wait and see dulu ya. Karena di tanggal 8-nya banyak retail yang main. Nah kalau misalnya seminggu ya dari tanggal 2 ya. Itu teman-teman lihat sebenarnya XL, YP XL udah keluar ya, udah buang barang ya. NI juga, OD juga gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat ya trennya masih bullish ya, ini masih bullish. Tapi ya mungkin di sini ada potensi dulu nih untuk retrace dulu. Jadi pantau MA5 MA10-nya nih. Kalau misalnya kena ya ke hit dan kita lihat di sini foreign flow-nya masih ada kenceng ya dan dia inflow lagi nih kayak teman-teman lihat misalnya kayak gini ya. Ini kan buangan 11M ya, besoknya masuk. Jadi kayak posisi tanggal 29 ya kita lihat asingnya akum, tiba-tiba asingnya buang lagi, harganya turun, besoknya akum lagi. Nah, ini dipantau nih. Kalau ternyata besoknya akum ya itu masih good lah buat Tins. Ada potensi untuk melanjutkan rally-nya. Tapi ya untuk sementara ya pantau dulu tutup gap gak besok. Gitu ya. Oke. Itu untuk Tins, lanjut ke NICL ya. NICL udah belum ya? Belum. Aman harum di KFT Niche. Nah, ini NICL menarik ya. Ini menarik banget. Double digit ya, 24% per tanggal 6. Terus tanggal 7 itu koreksi dikit. Terus tanggal hari ini ya, koreksinya banyak ya, 5%-an. Nah ini harus ya, ini kayaknya live kemarin ya, karena Mas Emon nggak long list ya, ini teman-teman harusnya tahu nih. Kalau yang nonton kemarin, Mas Emon nggak rekomendasikan buat teman-teman kejar pucuk. Nah apa biasanya kejar-kejar pucuk tuh mayoritas retail yang makan ya. Dan harganya biasa terjadi koreksi. Nah, sebenarnya kalau kita mau cari gitu ya, level paling ideal buat si, ini kayaknya tak bikin dari, tak nih, di sini ya. Coba, oh gini dulu deh. Ya level ideal daripada koreksinya si NICL ya sebenarnya bener nih MA5-nya gitu kan. Nah ini sebenarnya areanya kuat lah di daerah sini ya 1670 nih sebenarnya areanya kuat. Jadi harus teman-teman pantau besok si 1670 ini sebagai dia punya support. Kenapa? Karena sekalinya si 1660 ini nanti ya drop ke bawah ya teman-teman bisa ngelihat ini sebenarnya nge-break MA5. Jadi untuk ya potensi koreksinya akan sedikit jauh lebih dalam. Nah, tapi karena kita ngelihat di sini ada demand ya, ketika harganya di bawah turun, demandnya masih masuk. Ya di sini juga ya, harga turun, demandnya masih masuk. Nah ini kita tinggal lihat di sini masih banyak akumulasi nggak dari foreignnya. Kalau misalnya masih, ya di sini oke. Tapi kembali lagi teman-teman perhatikan based on stochastic slow yang di sini sebenarnya sudah sangat overbought ya. Jadi potensi koreksi itu tetap ada. Still wait and see buat yang belum dapet di NICL. Tapi kalau teman-teman udah punya barang ya, misalnya dari bawah ya tinggal di hold aja. Gitu ya. NICL ya, coba kita cek. Nah, kenapa NICL Mas Emon bilang masih bagus ya? Karena teman-teman lihat ya akumulasinya tuh dari bulan 12 tuh mayoritas biru semua ya. Tinggal di track aja ke bawah. Biru ya kan. Merahnya berapa sih ya? Outflow-nya berapa sih ya? Dan juga secara ketika dia buang barang gitu teman-teman kan, outflow-nya nggak begitu tinggi gitu ya. Nah, tinggal dicek lagi ya di sini karena buangannya nggak terlalu, ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya buangan asingnya ya. Palingan kita cek untuk ininya aja nih. Siapa yang masuk tanggal 8 ya. Nah ini kan seminggunya bagus banget kan. Seminggunya bagus banget AKRX. Kayak bener ya NICL ya. AKBK RX. Ya YP-nya agak merusak pemandangan. Ada
Mamang Ganteng ya di sini ya. Oke. Terus cek lagi buang barang PD XL, nice. CP AZ, oke. Terus lihat tanggal 8. Nah, tanggal 8 yang masuk nih kayaknya kelihatannya retail ya. XL ya, PD, BK-nya masuk dikit. Nah kan, FOMO gitu kan. Terus cek lagi yang buang barang SH, AK, YP, XC, MG. Nah, ini SH nggak kenal siapa, coba kita cek tanggal 7. Buangan kemarin, tanggal 7. Nah, ini even tanggal 7 aja masih akum ya. Masih akum ya, masih akum. Nah, ini tanggal 7 masih akum. Jadi sebenarnya cukup bullish lah untuk NICL ya, karena ya kita ngelihat ya retail nggak terlalu banyak. Apalagi kalau dari bener-bener dari tanggal 1 ya, ya kurang lebih seminggu lah ya dari kemarinnya ini masih oke lah. Ini RX masih pegang barang, belum buang. YP-nya juga relatif kecil. And then teman-teman bisa lihat si Aku dan si BK dan RX lah masih hold barang lebih banyak gitu ya. Dia beli tapi nggak jual, belum jual. Ada PD XL, ya oke lah, masih uptrend ya, masih uptrend. Tapi ya di sini ya teman-teman bisa lihat bahwa sebenarnya stokastik ngasih potensi untuk dead cross ke bawah. Pantau lah. Kalaupun dia ternyata masih hold di 1660 ya nggak jadi masalah. Sideway dulu sebelum naik. Atau at least kalau teman-teman ngelihat ya dia sama aja nih. Jadi dia sideway di range 1735, 1730 gitu kan. Sebelum naik lagi nunggu yang namanya stokastik slow-nya agak ngedown dikit ya, agak turun dikit ya. Koreksi dulu baru bisa naik. Tapi ya kalau misalnya dengan posisi kita lihat ya asingnya masih banyak masuk, ya nggak ketutup kemungkinan dia rally lagi. Gitu. Tapi yang harus teman-teman pantau adalah ketika dia closingnya di bawah 1660 nih dan candle solid, itu menandakan bahwa ya kayaknya koreksinya atau retracementnya akan cenderung ketariknya agak dalam sedikit lah gitu ya, karena toh ini juga candle ARA nih ya kan, 25% langsung gitu ya. Itu untuk NICL aman nih. Nah, aman juga masih sama teman-teman ya. Jadi memang kalau misalnya kita lihat kenaikan saham-saham yang berhubungan dengan pernikelan dan mineral ini ya naiknya sebenarnya relatif cukup agresif ya dari tanggal 2 Januari nih. Ini naiknya agresif banget, apalagi sebenarnya aman dapat booster ya dari MA100 ketika dia benar-benar bisa crossing up ke atas, teman-teman bisa lihat harganya naik luar biasa tinggi. Nah, di sini ya teman-teman lihat juga ada rejection di 8.125 nih, di sini reject ya. Terus harga drop di bawah nih. Nah, apakah ada potensi turun ya? Kita lihat rame retail nggak? Ya kalau nggak rame retail, sama kayak teman-temannya sebelumnya, ya maka sebenarnya aman itu masih tetap bullish gitu. Palingan apakah akan ada terjadi retrace ya mungkin. Tapi ya kalau teman-teman lihat, ternyata kalau kita ngambil miner support di sini, ya ini sebenarnya kuat nih harganya. Jadi kalaupun memang tak kasih harga ya biar kelihatan. Nah ini kita kasih area lagi sebagai support ya 7750. Nah kalau dia bisa bertahan di atas 7750 ya sideway aja ya ini tinggal tunggu nih tembus 8125. Kenapa kayak gitu? Iya karena berarti demandnya masih kuat nih di aman, harganya nggak jebol di bawah 7750. Ya seandainya jebol ya ke 7500 ya ini wait and see dulu nih gitu. Karena ya kalau dari momentum ya udah terlalu tinggi lah, terlalu cepat dia sebenarnya naik kayak gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, seandainya akum. Ya ini teman-teman ngelihat buangan masih berturut-turut 2 hari ya. Jadi harga naik ya cukup tinggi, tapi masuknya 59M. Terus tanggal 7-nya buangannya gede, 250M. Tanggal 8-nya buang lagi. Nah ini harus dicek nih. Berarti bener-bener kita cek. Aman itu yang buang barang siapa? Dari tanggal 7 atau dari tanggal 8 dulu deh. KZ AK masuk, oke. KZ AK AZ, ini bener aman nggak? Bener ya? Oke. Buang barang YU CC BB. Ya, kok kayaknya kayak nggak ini ya. Oke, kita cek tanggal 8 dulu ya. Tanggal 8 nggak terlalu banyak. Buangan barang dari YU, CC, BB, PXL nggak penting. 3 inilah ya. Terima barang KZ, AK sama KZ ya. Fokus AK KZ ya. Fokus AK KZ. Kita coba cek
dari tanggal 7 sama tanggal 8. AK KZ pegang barang ya, dia tarik semua, dia akum terus. Ada AK juga, ada AZ di sini, BB juga masih beli. Buangan barang lebih banyak dari CC dan YU kalau teman-teman lihat. Sisanya masih tipis-tipis ya, rata gitu ya. Distribusinya rata gitu. Buang barang paling banyak berarti CC YU ya. CC YU BK, BK-nya tapi tipis, fokus ke CC dan YU. Nah, menarik sebenarnya ya. Kenapa? Karena ya di sini sebenarnya kita dari tadi nggak lihat retail gitu teman-teman ya. Dari tadi kita nggak lihat retail ya di saham-saham ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya barang ya menurut Mas Emon ya di hold juga nggak apa-apa nih. Gitu ya. Nah, asingnya buangan lagi, lanjut. Tapi ya kalau misalnya harga, nah oke nggak apa-apa nih. Kita ngelihat agak gimana ya. Nggak seperti biasanya lah. Nggak ada retail yang ngumpul di satu tempat gitu kan. Khususnya untuk di mineral ini. Berarti karena kita tahu ya lebih banyak majority asing yang bermain pada saham-saham mineral ini, jadi ya at least teman-teman tunggu aja nih 7750 ya. Seandainya dia masih sideways di sini, ya ini kelihatan banget nih AK BK lagi nerima barang nih. AK, KZ, AZ ya. Coba kita lihat dari tanggal 1, ini AZ pegang barang lumayan banyak ya. BB, ZP, AK, KZ. Nah, KZ ini belum jual sama sekali. AK udah mulai jualan. Ya, udah mulai buang barang tipis-tipis ya kalau teman-teman lihat ya. Per tanggal 7 dan tanggal 8 itu si KZ masih akum. Khususnya di tanggal 8 nih, berarti si KZ ya. KZ-nya itu baru akum di hari ini, KZ sama AK akum lagi hari ini. Tuh, jadi ya wait and see teman-teman ya. Wait and see dulu buat aman karena based on structure di sini sebenarnya benar-benar bagus ya. Area resistennya itu diuji 3 kali. Nah, tapi pantau 7750 kalau drop, nah ini berarti nggak jadi ya. Butuh koreksi lebih dalam. Tapi seandainya dia masih bisa sideways ya teman-teman tungguin nih. Ini sekali lagi kalau di sini retailnya kosong terus, di sini untuk spike naik lagi ke atas masih ada potensi. Gitu ya. Ini oke lah sebenarnya mineral ini ya. Jadi mostly teman-teman bisa hold. Kenapa? Karena yang main itu rata-rata asing ya. Memang buangan terjadi dari asing ya. Dari misal kayak lebih gede ya, misal kayak IU buang barang gede, ntar ada AK sama KZ yang nampung. Itu bagus gitu ya, karena kita follow the money ya. Oke, that's it. Harum ya. Nah, Harum. Harum reject 1180. Nah, tuh teman-teman lihat ya, dari 1230 berarti ini lumayan ya. Yang sangkut di atas ini ya. 5-6%, kalau ke bawah sampai bawah hampir 10% ya. Nah, so yang teman-teman lihat tutup gap udah selesai. Di sini dia masih di atas MA5. Ntar kalau tak coba hapus ya. Kalau tak coba hapus dan ngelihatnya kebalik, bentar ya. Ini kalau misalnya kita ambil, oh oke kok, oke betul, bagus. Nah, perhatikan 1140 ya teman-teman ya, besok ya. Nah, ini sebenarnya kita perlunya ya Harum itu tetap close-nya di antara 1140 sampai 1180. Kenapa? Berarti ini memang area betul-betul dia retrace-nya nggak jauh ya. Jadi kan kalau teman-teman lihat ya kayak tadi ya, harga naik. Kalau naiknya terlalu tinggi banget ya di sini terlalu agresif, biasanya turunnya dalam ya, langsung kayak dada. Tapi di sisi lain ya teman-teman lihat, kalau misalnya sebuah saham itu naik ya ke atas, dia turun dulu tapi nggak sampai habis nih di sini, terus dia naik lagi, ini area buat teman-teman kembali masuk. Inilah yang kita sebut retrace gitu kan. Nah, baru harapannya ketika dia retrace adalah ya dia harus bisa tembusin area resistance sebelumnya. Gitu ya. Jadi kita bilangnya di sini dia breakout nih dari level resistance sebelumnya. Jadi ya biasa nih, kalaupun benar-benar nguji resistance sebelumnya ya yang jadi support di sini ya, itu juga sebenarnya nggak jadi masalah. Tapi ya ini kita cek lah nanti Harum ya. Karena ini harganya lumayan bagus ya di 1140 nih. Jadi kalau teman-teman lihat pergerakan harga Harum tuh sebenarnya nggak yang spike tinggi, tapi ya dalam pergerakannya dia naik, dia itu cenderung yang namanya bukan konsolidasi ya, mix lah ya, dia
naik nggak langsung naik, tapi gabung gitu ya. Gabung ya, naik turun, ada turun lagi gitu ya. Ya mungkin kita bilangnya konsolidasi lah ya. Jadi, oh bukan, naiknya korektif gitu ya, naiknya secara korektif. Jadi ya dia naik, tapi tetap ada koreksinya secara tipis-tipis. Nah itu kosakata yang tepat ya. Nah lanjut, untuk si Harum ya. Harum kalau teman-teman lihat, ya kecil ya untuk akum inflow outflow daripada foreignnya ya mix ya kan. Tapi kalau dari segi jumlah juga sebenarnya nggak yang gede-gede banget ya. Teman-teman bisa lihat tanggal 2, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 gitu kan. Ya kalau dihitung seharusnya sih kelihatannya akum ya. Karena beli outflow terbesar itu di 5,4 M tanggal 24 Desember, tapi sisanya ya buangan-buangannya 1,5 M, 1 M, 2 M baru di sini. Jadi sebenarnya harusnya sih oke buat Harum ya. Masih bisa lanjut uptrend ya. Oke, Harum. Harum itu YUGRCCBK per tanggal 8, buang barang DR, PD, KK, EP, ZP, KI. Oh, agak ada retail lagi teman-teman ya. Ini XLX-nya kan tipis ya. Oke. Tanggal 1, menarik gak tanggal 7? Nggak menarik. Oke, dari tanggal 1. CC, oke, CC kumpulin barang ya, banyak ya. CCGR, CP, AK, BK, oke. Buang barang siapa? EP, KI, PD, sama AZ. Nah, ini balik lagi nih, nggak ada retail ya. Nggak ada retail, jadi kalau misalnya teman-teman ada nyangkut di atas ya ditunggu aja. Ini masih tergolong koreksi sehat, karena kita nggak lihat di sini banyak penumpang gelap, gitu ya. Harum nyangkut udah 3 tahunan, average down apa enggak? Nyangkut 3 tahun. Nyangkut 3 tahun. Kalau udah nyangkut 3 tahun ya, entah dimanapun itu ya berarti 2022 mungkin ya. Oh pucuk nih. 2.800 ya nggak usah. Mendingan modalnya masukin tempat lain. Karena apa? Karena average down teman-teman itu tidak mengubah, justru menambah beban nyangkutnya. Gitu. Jadi ya udah tungguin aja kalau misalnya memang kita lihat IHSG kita bullish dan Harum masih bisa naik lebih tinggi, ya udah good buat tadi yang nyangkut 3 tahun. Tapi ya sayang modalnya 3 tahun averaging down terus ya. Gitu karena ya Harum energi itu saham sih klikal, saham yang bersiklus. Thank you ya yang udah ngepin tadi ya. Gitu. Jadi kurang pas teman-teman untuk averaging down gitu ya. Diingat average down itu khusus buat saham yang naik. Contohnya BBCA, BBRI. Teman-teman kalau tarik panjang itu sahamnya naik. Tapi kalau sahamnya berfluktuasi kayak begini, ya ini jangan gitu. Ya udah kalau udah nyangkut ya pilihannya antara stop loss, ya cut loss dimanapun itu berada, atau switch modalnya ke tempat lain gitu. Itu ya. Oke, itu buat Harum. Next lagi DKFT. Nah, DKFT pantau lagi. DKFT itu teman-teman ya. Nah, ini juga gap ya, gapnya lumayan jauh. Ini naik 22% ya, 21%. Dan lihat juga ini naiknya 3%, terus di bawah jatuh. Ini kalau close-nya open 10.50, close-nya 9.90. Oke, ini juga kan sebenarnya ya candle yang di bawah, yang open-nya gap up, close-nya langsung dibanting ke bawah ya. Jadi open-nya tinggi, close-nya di bawah. Nah ini kan gap down lagi nih. Nah ini tetap nih kita lihat. Kalau benar tadi ya kesimpulan kita mengatakan bahwa majority dari ya metal mining ya, atau saham-saham mineral ini ya gitu kan, itu memang terjadi buangan dari asing tapi tidak disambut oleh retailnya. Ini kayaknya retailnya pada pergi ke dada atau gimana nggak tahu ya. Tumben banget saham-saham kayak begini retailnya nggak ada ya. Berarti dari tadi tukerannya lebih banyak dari asing ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman masuk di saham-saham yang saham-saham nikel atau saham-saham mineral ini, teman-teman termasuk yang
mantep. Kenapa ya? Karena nggak ada retail lain. Karena ya retail tipis itu ya teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman masuk bersama smart money. Tapi ya di sini kita lihat inflow dan outflow-nya ya. Kalau outflow-nya lebih gede ya sangat wajar sekali gitu. Kita ngelihat harganya koreksi gitu ya. Nah, dari segi teknikal ini adalah area buy teman-teman ya. Kenapa? Karena ya ini tadi nih. Simple ya. Jadi ketika dia break ya, ketika dia breakout untuk area resisten ya. Jadi ada area resisten yang sudah berubah jadi support. Biasanya ketika dia break itu dia akan testing dulu untuk create yang namanya higher low. So basically temen area 875 itu area yang bagus buat beli. Tapi kondisinya itu nggak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Karena di sini momentumnya masih baru sekali turun ke bawah, baru sekali crossing ke bawah gitu. Jadi harus pantau dulu. At least teman-teman tahu. Teman-teman beli ketika ya di sini entah itu asing atau siapa itu nyangkut di atas. Nah ini kita cek dulu, kita pastikan ya, kita cek flow-nya. Kalau ternyata retail yang nyangkut ya itu beda cerita lah. Nah DKFT harga turun 10% tapi asingnya masih akum. Menarik gak? Menarik. Ya kalau teman-teman lihat di bawah-bawahnya ini asingnya juga masih akum gitu ya. Nah ada yang tanya, broker retail apa aja mas? Iya yang kayak teman-teman pakai sekarang. Gitu ya. Jadi kalau yang pakai banyak broker ya, banyak sekuritas, ya itulah sekuritas retail. Most likely ya. Nah, kita cek ya. Hari ini masih akum ya. Tanggal 7-nya ada buangan dari asing. Kita coba cek tanggal 8. Tanggal 8 CC aku DR, GR, YP. Oke. Buang barang XL. Nah, ini menarik nih. Buang barang XL, PD, buang barang XL, PD, oke, CP, ZP, BKNI. Oke, menarik. Coba kita lihat dari tanggal 7. Oh, YPXL ya. YPXC ya. Ternyata, ini, Absolute Cinema nih teman-teman ya, tanggal 7 ya. Tanggal 7 ya. Oh, ini nih ya. Oh, ini ya. Wah, ini Absolute Cinema teman-teman ya di sini ya. Berarti ini kita lihat nih retail banyak nyangkut nih ya. Coba average-nya 1021 ya. 1021 ya pucuk lah ya. Pucuk, sangkut sekarang 14%. Sekali lagi twist lagi ya, ambil cek posisi 835. Nah, menarik nih. Jadi karena kita tahu, wah mas ternyata ada retail nih. Ternyata ada retail ya. Ternyata DKFT pada masuk di tanggal 7. Alhasil ya kita ngelihat ada ya buangan signifikan lah ya. Coba kita cek benar-benar per tanggal 1. Tanggal 1 sampai 8 ya ini BK pegang barang ya. BK, CC, OD. XL sama XC sebenarnya tipis. Buang barang lebih banyak dari RF, AG, dan AZ. Oke, nggak jadi masalah. Kita fokus di tanggal 7. Fokus tanggal 7, XL, PD, YP, XC masuk ya. Menarik. Jadi kalau di tanggal 8 kita coba cek kalau dia udah buang semua maka ada potensi untuk langsung naik besok. Tapi kalau misalnya belum, bisa ketarik lagi nih. Nah, 8-nya XL udah buang ya. XL buang ya, XL buang, top, PD. Oke, itu dulu. Coba kita gabungin sama tanggal 7 ya, karena kan 2 hari berturut-turut ya. 7 dan 8 masih ada sisa YP dan XC. Balik lagi, buang barang, aku mamang guyur, udah. Ya, XL-nya nggak ada nih. Berarti XL-nya harusnya masih punya barang nih. Apa baru jualan kecil ya? Coba kita lihat. Apa udah habis barangnya XL? Ini nggak kelihatan nih, bentar nih. Nggak ada ya. Iya sih, kita nggak ngeliat ada XL ya di sini ya. Ya, mungkin dia udah buang kali, udah habis barangnya ya, mungkin. Karena kita nggak lihat di kiri dan kanan nih. Ya udah, karena kita tahu si YP sama XC itu masih ada, ya palingan teman-teman bisa ngambil di area 835 nih. Ya biarin aja dulu dia turun 45% lagi. Kenapa? Karena DKFT kalau misalnya ngasih penurunan harga ya lumayan agresif ya kayak gini ya. Sekali banting bisa 12% dijabarin sama dia ya. Nah jadi kalau misalnya teman-teman pengen coba beli DKFT, biarin aja dulu dia turun sekali lagi. Sama coba cek newsnya. Newsnya sentimennya udah berbalik jadi buruk apa enggak.
kalau sentimennya masih bagus, ya sekali lagi turun ini lumayan ngecek retail ya teman-teman ya. Karena dari pucuk nih, tanggal 7 kita spot dia masuk tinggi. Per hari ini yang megang barang lossnya sekitar range 12-16%. Kalau dibawa lagi dikit lagi ya, ke 835 nih minusnya udah kurang lebih 20% ya. Gitu. Jadi retailnya karena masih ada barang, jadi sekali lagi kalau turun 835 bisa teman-teman ngambil buat posisi dia ketika balik arah lagi. Gitu ya. Ya kalau average di 1000 gimana mas? Ya Mas Emon nggak bisa ngomong apa-apa teman-teman ya. Karena udah lewat, that's why selalu tak bilangin pasang stop loss ya. 3-5%. Ya kalau misalnya mau ngejar kena hit stop lossnya, cut dulu ya, hit, cut, baru masuk lagi di posisi yang di bawah. Jadi kalau teman-teman udah loss 10% ya, Mas Emon nggak bisa kasih advice ya, karena udah terlalu dalam gitu kan. Kalau 3-5% nyarinya soalnya gampang ya. Kalau udah 10% lossnya gimana ya? Udah palingan nunggu atau kurangin porsinya. Itu sih. Pokoknya kita lihat ini habis dulu lah XL sama XC-nya ya. Karena menarik nih, kalau ditarik sedikit lagi ke bawah ya, ya 7-8% lagi ya, ini udah lumayan ketar-ketir ya, karena nyangkutnya udah double digit gitu ya. Oke, next lagi ya, DKFT, terus terakhir NICE. Ups. Nah, NICE ya. Nah, NICE, nah ini sama juga nih ya. Ini open 490, close-nya 452. Nah, ini lebih tragis ya. Jadi ini yang nyangkut di atas ya, waktu gap up, wah ini habis dia loncat kodok ya, 8%, kena banting dari bawah, lanjut lagi, turun. Pantau MA 100-nya. Ini kalau teman-teman lihat sebagai line chart, di sini nggak nyentuh major resistance di 490 nih. Lihat ya. Kita jadikan line chart nih. Kita jadikan line chart ya. Nah, ini sebenarnya harga di bawah ditarik ke atas itu ini cuma fake doang nih. Jadi karena kalau based on closing price-nya ya di bawah. Itu jadi sebenarnya ya di sini cuma price discovery aja nih. Gitu. Nah, kayak balik lagi ya. Nah, jadi ya kalau secara teknikal yang Mas Emon sebenarnya suka dan lihat itu adalah yang pertama di sini adalah gap ya. Ini gap nggak ya kita bilang ini ya? Enggak lah, kita nggak bilang ini gap, tapi kita bilang ini sebagai supply area ya. Yang dimana ketika harga dibawa di sini ya, ini memancing yang namanya tekanan jual. Atau ya kita bilang selling pressure-nya tinggi nih di 490. Jadi ya karena area resistance sangat wajar, and then teman-teman lihat ini juga dia baru BOS ya, baru break of structure. Jadi memang harus testing untuk area supportnya di 450, tapi 450-nya breakdown. Jadi apa? Jadi yang harus teman pantau adalah MA5 dan MA10 ya. MA100 dan MA5 nih. Kalau misalnya si bro ini turun lagi ke bawah 418, 420, ya cek. Kalau retailnya banyak, ya jangan dulu. Tapi kalau nggak ada retail ya oke buat masuk. Kenapa? Karena MA10 ini teman-teman harus wait and see ya. Karena MA100 di breakdown ke bawah ini biasanya kasih booster untuk makin turun. Sementara kalau misalnya dia bisa stay, simpel lagi nih, oh dia bisa stay nih di atas MA100. Nah, ini sebenarnya potensi untuk dia rebound lagi juga tinggi. Jadi selalu dua arah ya. Analisa selalu dua arah. And then teman-teman tahu nih yang namanya MA100 itu si malakama ya. Naik malah dikasih booster naik, ya turun malah diinjak makin turun. Gitu ya. Terus kita cek NICE. Nah, NICE ya sebenarnya kalau dibilang akum sih nggak akum-akum banget ya. Karena inflow tanggal 6 ya habis di tanggal 7. Terus cek lagi tanggal 2 sama tanggal 5 oke. Terus dicek lagi juga. Terus kita cek lagi untuk si NICE ya. NICE tanggal 8 XL ya. XL, MG, PD, SQ, buang barang, XC, YP sama NI buang barang.
menarik ya. Oh, retailnya mayoritas ya. Oke, teman-teman lihat tanggal 8 ada Mamang Guyur ya. Wajar lumayan ditariknya 4,42% yang di sini. Nah, kita coba cek tanggal 7 ya. Benar-benar tanggal 7. Sep CD AZ AI SQ MG. Nah, di sini nggak ada retail ya. Kecil lah. Cuma paling PD, XC, buang barang yang sesungguhnya CC. YP, ZP, BK, XL. Baru di tanggal 8-nya retailnya masuk lagi nih. XL, buang barangnya XC. Jadi tunggu dulu ya, wait and see buat NICE nih. Wait and see, stokasisme juga masih turun ke bawah. Tunggu aja dulu dia retrace lagi ke bawah ya, baru consider masuk ketika dia benar-benar mau crossing up lagi ke atas. Nah ini tapi ya sulit juga nih, karena arahnya udah ke bawah ya. Wait and see lah teman-teman ya di sini. Karena kalau drop bawah EMA 100 jadi kurang menarik buat si NICE. Gitu ya, ini nggak tahu. Mas Samun nggak tahu nih, rata-rata teman-teman ada yang di NICE dan nyangkut nggak? Gitu. Ya wait and see lah. Karena dari asing juga si NICE ini termasuk yang ketika inflow asing, asingnya masuknya tipis. Gitu ya, kurang lebih ya. Jadi ya gitu ya teman-teman update-nya buat mineral. Ya mayoritas dari saham-saham mineral yang gede-gede, yang gede-gede dan bagus-bagus ya. MBMA, NCKL, NIKL, Inco, Indi, Tins, sama Aman misalnya ya kayak tadi, ya mayoritas kan retailnya kecil gitu. Jadi ya ketika asing itu sedang bertarung ya dapat harga bawah ya silakan masuk. Tapi lihat lagi ketika retailnya mulai banyak ya, mulai menjamur, membuat aliansi beli gitu kan ya, disitulah teman-teman TP gitu ya. Gitu. Oke. Sama cek lagi teman-teman ya newsnya ya. Mas Samun nggak terlalu ngikutin yang mineral ya kayak timah, koper, tembaga, sama nikel itu seperti apa, cek lagi newsnya. Kalau demand-nya masih ada proyeksi atau konsensus naik ya teman-teman bisa hold gitu ya, karena memang baru manggung. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah, either teman-teman TP atau misalnya buang barang atau ya tinggal di hold, lanjut di hold gitu ya. Oke, gitu untuk mineral.